ABK kerja di tengah-tengah Laut Arafura, tiba-tiba dipukulin, siapa yang tahu kan? Dibuang ke laut. Dibuang ke laut, siapa yang tahu? Ada kasus-kasus Sering banget banyak terjadi, ya. apalagi di Kepulauan Aru tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NFS, Ngobrol Fishing and Sea. Nah, NFS itu artinya bisa berubah-ubah, Mas. Selamat datang Mas Miftah Khoir. Iya. Ya. Ini NFS ini kanal yang kita siapkan untuk teman-teman bisa ngobrol-ngobrol dengan SCAJ. Nah, mudah-mudahan ini kita akan banyak dapat pengetahuan baru nih. Kita akan ngomong tentang ikan dan laut. Nah, jadi Mas Miftah, hari ini agenda apa di dalam aktivitas sehari-hari? Iya, mungkin saya kenalan dulu kali ya. Perkenalkan saya Miftahul Khoir, saat ini di Destructive Fishing Watch ya. Jadi seperti yang udah tadi bilang, kita nih LSM yang bergerak di bidang laut dan ikan lah ya. Tapi bukan bikin seafood gitu. Kita lebih ke memperhatikan bagaimana orang-orang yang bikin seafood kita ini tuh dilindungi hak-haknya. Yaitu pekerja perikanan, anak buah kapal, lalu pekerja-pekerja di pabrik ikan, kemudian termasuk nelayan juga. Karena kalau kita mengacu pada bahasanya ILO misalnya ya, pekerja perikanan tuh disebutnya tuh 3D gitu. Dirty, apa itu, Mas? Dirty, kotor, dangerous, sama demeaning. Jadi kerjanya ini udah kotor, berbahaya gitu. Tambah satu D lagi. Dingin. Dingin, nah itu dia. Itu pula makin dingin pula, itu kan yang menjadi permasalahan, sehingga jadi memiliki kerentanan tersendiri mereka. Nah, kita di DFW ini coba memberikan advokasi serta mengorganisasikan pekerja perikanan juga supaya bisa melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Itu mungkin ya. Di mana kantor DFW, Mas? Kantor DFW, nah ini jauh dari laut kantornya, sayang sekali nih. Kita kantornya tuh di Tanjung Barat ya sekarang ya. Tetapi kita juga punya kantor cabang di Bitung di Sulawesi Utara. Karena kita memiliki komunitas dampingan juga di Bitung Sulawesi Utara ini, dan Bitung itu kan merupakan salah satu kota pengekspor tuna terbesar di Indonesia. Sama satu lagi itu di Benoa di Bali. Sama juga di Benoa ini memang banyak pabrik-pabrik ikan di sana, dia memproduksi tuna, cumi yang kemudian diekspor atau dijual ke pasar-pasar di domestik. Sama selain di dua itu kita juga punya staff di Dobo, Kepulauan Aru. Oh, Dobo Aru. Iya. Kenapa di situ? Karena banyak kapal-kapal ikan itu nangkap ikannya di Laut Arafura. Itu wilayah pengelolaan perikanan 718. Nah, sehingga kita banyak menerima kasus-kasus seperti ABK loncat dari kapal, kabur, kemudian bahkan ada yang meninggal juga, sehingga perlu rasanya ada staf di sana supaya bisa menangani sekiranya ada ABK yang kabur gitu dari kapal atau ada mengalami musibah seperti itu. Jadi kawan-kawan NFS, kita sebenarnya beruntung nih, kita punya banyak teman ya, banyak isu sebenarnya yang menjadi concern yang mungkin perlu kita ketahui. Ada yang fokus di isu hutan, ada yang fokus di isu orang hutan, dan di laut ada yang fokus dengan isu kelautannya ya, termasuk entitas yang ada di dalam laut itu ya, para pekerja laut ya, para pekerja kapal, nelayan, orang-orang bekerja di pesisir ya, untuk produk-produk hasil dari laut itu sendiri gitu ya. Apa yang sedang dikerjakan saat ini sama DFW, Mas? Apa ya? Ya, kalau di DFW sendiri kan kita tentu saja memiliki beberapa fungsi ya. Misalnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini kita mendorong supaya pekerja perikanan yang ada di Benoa dan di Bitung khususnya ya, minimal tidak mereka sadar bahwa mereka itu adalah pekerja gitu. Karena memang pada kenyataannya peraturan atau regulasi terkait awak buah kapal ini atau disebutnya awak kapal perikanan itu agak lumayan kompleks ya. Dalam artian itu mereka diaturnya bukan dalam peraturan Kementerian Tenaga Kerja, melainkan di peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP nomor 33 tahun 2021. Di situ memang mereka punya perjanjian kerjanya sendiri, walaupun ada jaminan sosial, sistem pengupahannya beda sendiri juga, ada bagi hasil dan ada gaji. Dan implikasinya adalah ketika mereka ada masalah,
Kementerian Tenaga Kerja beberapa kali mungkin masih belum aware bahwa ini mereka adalah pekerja gitu. Bahkan mereka sendiri menganggap mereka itu bukan pekerja. Ya mereka ibaratnya menganggap kayak kuli gitu. Atau semacam kerja sampingan gitu lah. Karena ketidaktahuan mungkin Mas. Karena ketidaktahuan dan ketidakpastian hukumnya juga. Karena orang yang bekerja di perikanan ini itu bukan by choice gitu. Bukan seperti saya gitu yang lulus kuliah kemudian wah jadi aktivis NGO lah. Bisa milih ya. Bisa milih gitu kan enak. Tapi kalau pekerja perikanan ini terutama ABK ya. Kita tuh sering nyebutnya ini desperate job. Dalam artian orang yang udah nggak punya uang, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya ijazah, cuma punya KTP, ya udah cuma bisa kerja di laut aja. Ya kalau orang Minang bilang tuh tulang 8 kare katanya. Nah itu dia. Hanya tulang 8 karetnya yang bisa dibawa gitu, bawa badan gitu ya. Betul, beda kan maksud dengan di ojek online gitu. Kalau ojek online ya minimal tidak dia harus bisa bawa motor, punya SIM. Sedangkan di ABK nggak mesti lihat laut pun nggak apa-apa gitu. Nggak bisa mancing nggak apa-apa, yang penting modal nekat. Banyak juga yang dari pegunungan, maksudnya dari daratan ya, bukan orang pesisir yang kerja di sektor kelautan ya. Justru kami pernah melakukan riset juga di Jakarta dan di Bali. Kebanyakan orang-orang yang bekerja sebagai ABK itu bukan dari pesisir, tapi datang dari misalnya Jawa Tengah gitu, kota Salatiga salah satunya yang paling banyak. Itu jauh dari laut ya? Jauh sekali dari laut, dari pegunungan bahkan. Kemarin itu kebetulan saya ada semacam kegiatan ya di pelabuhan Nizam Zaman yang di Jakarta Utara, di Pluit. Iya, dia cerita juga dulu ada yang sempat bersawah jadi petani, cuma kemudian karena sawahnya udah digusur gitu, ya nggak ada kerjaan lagi mereka, sehingga kemudian beralih profesi menjadi ABK ini. Seperti itu. Banyak juga yang sebelumnya jadi ABK tuh jadi debt collector, jadi pengamen, atau nggak punya kerjaan sama sekali. Udah macam-macam pekerjaan mereka lakukan, akhirnya terdampar di laut gitu. Betul, karena nggak ada pilihan lain lagi, dan itu paling mudah bagi mereka. Jadi dari pengalaman DV sendiri ya, untuk melihat bukan prospek, apa istilahnya, peluang kerja yang semakin menipis di bumi Nusantara ini, kemudian orang tidak punya pilihan lagi. Orang melihat laut ini mungkin kayak melihat ini ya, kayak lapangan pekerjaan mungkin gitu ya. Apa yang kemudian ditawarkan oleh laut dan dalam tanda petik sehingga mereka tuh mau pergi ke pesisir pantai untuk mencari pekerjaan di laut? Kalau menurut saya yang paling membuat atraktif gitu ya bekerja di laut itu adalah dapat uangnya cepat. Tapi bukan uang gaji, kasbon gitu. Dia dipanjar dulu gitu? Dikasih panjar dulu, dikasih uang dulu 5 juta atau bahkan di beberapa pelabuhan itu bisa sampai 2 digit gitu. Nah ini kan itu per orang? Per orang. Ini kan dana segar ya buat pekerja gitu. Orang-orang yang tadinya nggak punya uang, nggak punya kerjaan tapi tanggungan banyak, mereka dapat uang langsung nih, yang bisa kemudian dikirimkan ke setelah keluarganya. Kontrak dapat uang di depan gitu. Itu uang yang mereka bawa atau uang jaminan untuk ditinggalkan, mereka akhirnya melaut itu? Ya terserah itu mau digunain apa. Tapi bisa banyak juga memang itu membuatnya sebagai jaminan ke keluarganya. Kan ini mereka ditinggal bertahun-tahun nih udah kan kerja di kapal tuh bukan seperti kerja NGO nih yang pulang pergi naik KRL gitu. Tapi mereka kerjanya di laut. Nggak bisa pergi pagi pulang petang ya? Itu dia. Perginya, ini kemarin saya ketemu dia dari Jakarta, berangkat kemarin. Tadi pagi dia update WA story. Balik 2026. Waduh. Hitungannya tahunan ya? Hitungnya bukan tahunan, jadi tergantung berapa lama tripnya. Nah tripnya itu berapa lama, itu tergantung dari pemilik kapal biasanya. Jadi ABK-nya ini dia nggak memiliki kuasa nangkapnya berapa lama, nangkapnya di mana, menangkap apa gitu. Semuanya bergantung pada si Tekong tuh kapten kapal nakoda dan pemilik kapalnya. Jadi bisa aja. Jadi Tekong tuh bisa pemilik kapal, bisa hanya nakoda, atau Tekong tuh ada panggilan untuk pemilik kapal dan nakoda gitu. Nah ini relasi kerjanya menarik juga dan lumayan kompleks juga lagi-lagi ya. Dimana kalau di Tekong ini ada mereka Tekong yang memang patungan kapalnya dengan pemilik kapal. Pemilik kapal ini bisa dari orang PT yang punya pabrik pengolahan, yang punya supply chain-nya sepanjang apapun itu. Ada juga bisa dari sekelompok orang-orang. Misalnya saya sama Uda nih kita punya modal nih beli kapal nih besok kita. Tapi ada juga yang kemudian pemilik kapal patungan dengan si Tekongnya ini. Tapi kalau misalnya ada apa-apa di tengah jalan ya Tekongnya harus menanggung gitu, termasuk biaya operasionalnya. Mungkin saya tertarik ini. Tadi kan diceritakan mereka dapat uang di awal ketika kontrak. Kontraknya tuh durasinya gimana ngukurnya tuh?
nggak ada yang bisa ngukur, itu terserah Tekong dan pemilik kapalnya aja. Jadi ketika mereka sudah naik kapal, kemudian udah berlayar, kita nggak tahu nih dia pulangnya kapan gitu. Atau maksudnya sebagai tenaga kerja, dia tahu nggak dia akan bekerja berapa lama di kapal itu? Kapan dia pulang? Atau katakanlah misalnya kalau kita mau lebaran nih misalnya, Ya. atau ada keadaan-keadaan tertentu dengan keluarga inti misalnya. Nah, itu gimana cara ngaturnya? Iya, sebetulnya kalau berapa lama mereka berkontrak itu memang ada di perjanjian kerja laut namanya. Cuma yang tadi saya maksud nggak tahu berapa lamanya itu adalah tiap-tiap kapal, tiap-tiap Tekong itu bisa beda kontraknya. Lagi-lagi tergantung si pemilik kapal ini mau dapat untung berapa gitu. Karena kan nangkap ikan ini apa ya? Dia pakai target gitu ya? Pakai target, dan ini kan sumber daya yang nggak bisa diprediksi ya. Iya, iya. Ini ada musimnya, lalu ikan tuna misalnya kalau kena panas dikit udah langsung turun gitu kualitasnya. Sehingga nggak bisa terprediksi mau kerjanya berapa lama, kerja kapan, kerja di mana. Sehingga itu yang menyulitkan, kita nggak tahu nih kontrak standarnya itu seberapa lama. Bisa 10 bulan, bisa 18 bulan, bisa 24 bulan gitu. Jadi yang paling berkesan ya di dalam kerja-kerja ini pendampingan ya, pendampingan ada, advokasi juga ada, ya. Pelatihan juga, peningkatan pelatihan, kapasitas ya, teman-teman peningkatan yang kapasitas juga ada. Dari teman-teman yang lain sampai pemilik kapal ada. Kalau kita memang lebih banyak ke ABK. ABK-nya, Nah, ini sebetulnya mungkin kita perlu klarifikasi juga dulu udah bahwa ABK itu berbeda dengan nelayan. Kalau nelayan itu biasanya kita mengacunya itu kepada nelayan-nelayan skala kecil yang mana dia punya kapal mereka sendiri. Menangkapnya mungkin di jarak yang cukup dekat ya. Dan durasinya sehari 2 hari, dan itu biasanya mereka bukan ke industri menjual ikannya, walaupun ada ya. Tapi kalau ABK ini atau awak kapal perikanan, dia ini adalah orang-orang yang bekerja di kapal-kapal nelayan industrial gitu. Kapalnya tuh ada yang milik PT atau ada yang milik perseorangan. Dengan kapal bobot tertentu ya. Kalau bobotnya tuh minimal 30 GT, 30 gross ton. Dan dia cuma bisa menangkap di wilayah pengelolaan perikanan tadi. Nah, itu di ABK sebutnya. Sedangkan kalau ini kan berarti mereka kerja di kapal punya orang lain nih. Dia bekerja kemudian menyumbang jerih payahnya untuk sebagai buruh gitu, sebagai buruh buat menghasilkan profit bagi si pemilik kapalnya gitu. Kalau nelayan dia bekerja untuk dirinya sendiri gitu. Subsisten ya. Mungkin walaupun ada beberapa yang dijual ke pabrik juga ya, itu pengecualian lah. Jadi menarik. Apa yang paling berkesan dari kerja-kerja yang pernah Mas Miftah lakukan di lapangan? Waduh, pertanyaannya susah artinya, sekali nih ya. Bukan susah sebenarnya kan. Ini kan kita berkelindan dengan manusia nih ya. Pasti ada cerita-cerita unik, cerita-cerita menarik gitu. Iya, kalau saya itu mungkin yang paling berkesan itu di Kepulauan Aru ya. Di Kepulauan Aru itu, kalau ini mungkin pertama nelayan dulu nih saya ceritanya, di mana saya agak kaget juga gitu bahwa nelayan-nelayan ini nggak punya kapal sebetulnya. Nggak punya kapal dalam artian mereka ini udah terjebak dalam hutang juga atas kepemilikan kapal mereka. Jadi dari riset yang saya lakukan di Kepulauan Aru itu ditemukan bahwa pemilik-pemilik perusahaan perikanan industrial mereka akan meminjamkan kapal kepada nelayan-nelayan kecil di Kepulauan Aru. Dibayarnya dengan ikan yang mereka tangkap dijual secara eksklusif ke pemilik kapalnya ini. Sehingga harganya ditentukan oleh pemilik kapal, jumlah hutangnya juga, sehingga banyak banget cerita-cerita di mana kayak ijon orang beli buah itu ya. Apa itu? Buahnya belum muncul nih, tapi udah dibayar gitu. Iya, kayak gitulah kira-kira. Sehingga ya mereka bertahun-tahun itu nggak akan bisa bayar lunas kapal mereka gitu. Di Kepulauan Aru di Dobo, makanya saya menyebutnya nelayan tapi nggak punya kapal gitu. Sedangkan kalau di ABK, wah ini mungkin lebih banyak sedihnya sebetulnya. Apa ya? Karena saya merasa laut ini dunia gelap gitu. Dalam artian kita nggak tahu apa yang terjadi, kita nggak tahu siapa yang bermain di sana, kita nggak tahu juga siapa yang bisa melindungi gitu. ABK kerja di tengah-tengah laut Arafura, tiba-tiba dipukulin, siapa yang tahu kan? Dibuang ke laut? Dibuang ke laut, siapa yang tahu? Ada kasus-kasus sering banget terjadi, apalagi di Kepulauan Aru tadi. Karena kan mereka ini kondisinya terisolasi gitu. Gak ada yang tahu kalau ada mereka dipukul, ada yang dihilangkan gitu. Ada terjadi selisih paham di kapal, apa yang terjadi kita enggak tahu, kecuali orang di kapal itu ya. Dan kemudian ya kalau kita lihat kondisi mereka ini sangat rentan sekali, baik secara sosial dan secara ekonomi gitu.
Sehingga ketika kita mau mengorganisasikannya pun itu sangat sulit gitu, sangat menjadi tantangan sebetulnya. Karena begitu mereka pulang, misalnya nyampe Bali nih, seminggu kemudian udah balik lagi gitu, naik kapal. Kan gimana nih kita bisa memberikan kesadaran pekerjanya gitu, kesadaran bahwa mereka kelompok tertindas. Kalau mereka sendiri di darat aja sebentar gitu, nanti kan jadi tantangan. Walaupun akhirnya salah satu strategi yang kita lakukan itu adalah coba mengorganisasikan keluarganya yang kita lakukan di Bitung, Sulawesi Utara. Tapi kemudian yang saya menarik laginya juga adalah, ini mungkin dalam konteks advokasi dan kampanye ya, di mana isu laut ini jarang sekali kelihatan gitu. Misal kalau di demo, hidup buruh, hidup petani, hidup nelayan nggak ada, hidup ABK nggak ada juga gitu. Termasuk misalnya dalam gerakan-gerakan lingkungan aja. Misalnya ini namanya Green Press Community nih, bukan Blue Press Community gitu misalnya. Ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya laut sendiri itu memang masih dipunggungi gitu, walaupun Indonesia negara maritim kan katanya. Dan pemerintah katanya mau berbalik dan kembali melihat ke depan laut itu, tetapi justru laut malah dianggapnya sebagai sumber daya di sini yang dikeruk oleh pekerjanya. Seperti itu. Jadi dalam proses yang sudah dijalani DV dalam kerja-kerja pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan lain-lain itu, ada perkara-perkara yang menjurus pada pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Baru-baru ini kami menerima kasus ya di Laut Arafuru lagi-lagi juga. Jadi itu ada 2 kapal asing namanya KM Runzeng 03 dan 05. Masuk ini 2 kapal nih? 2 kapal, masuk ke wilayah Indonesia. Itu dilarang di Undang-Undang Perikanan. Tapi selain masuk ke ke Laut Indonesia juga, mereka memperkerjakan anak buah kapal asal Indonesia. Jadi ABK-nya ini tuh dia berangkat dari pelabuhan Juwana di Pati. Mereka tahunya ya mereka bakal kerja di kapal penampung gitu. Kapal penampung itu kan yang datang ambil ikan pulang gitu. Tapi ternyata pas udah nyampe di Laut Arafura, loh kok tiba-tiba gue disuruh pindah kapal nih ke kapal yang lebih gede gini. Gitu. Sehingga itu kan kita melihatnya ada potensi tindak pidana perdagangan orang gitu. Di situ salah satu pidananya yang sedang kita proses juga. Biasanya penanganan itu melibatkan pihak-pihak mana aja dalam proses advokasinya? Ya, kalau selama ini kita masih melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui bipartit ya, sehingga kita bisa melalui musyawarah terlebih dahulu. Sebetulnya belum ada yang kita daftarkan ke PHI atau tindak pidana sebetulnya selain dari yang kasus KM Runzeng tadi. Kan tadi di awal Mas Mita sempat cerita ya bahwa salah satu kerja juga memobilisir, mengorganisir teman-teman nelayan ya atau kawan-kawan di pesisir itu. Ada kelompok inilah yang mereka bikin yang apa kayak serikat pekerja, serikat buruh gitu. Ya kalau di serikat pekerja perikanan itu ada, tapi memang nggak sebanyak dan nggak jarang ya ditemukan dibanding serikat yang di darat. Kayak misalnya di Sulawesi itu ada yang namanya Sakti Sulut, Serikat Awak Kapal Perikanan Sulawesi Utara Bersatu kalau nggak salah, saya lupa nama tepatnya. Mereka menjalankan kerja-kerja yang cukup bagus juga dalam mengadvokasi, mengorganisasikan dan meningkatkan kapasitas dari pekerja perikanan khususnya dan di Sulawesi Utara. Karena di Sulawesi Utara ini banyak juga yang jadi ABK-ABK di luar negeri gitu, di kapal Taiwan, di kapal Cina, di kapal Korea dan seterusnya. Tapi memang masih sedikit juga, baru kalau saya tidak salah baru Sakti nih. Walaupun ada juga kalau nggak salah Serikat Pekerja Perikanan, saya lupa namanya. Sama sekarang kita lagi di Bali itu lagi merintis yang namanya Forum Solidaritas Pekerja Perikanan Benoa. Oh di Benoa. Jadi ini sekarang kita masih proses meningkatkan kesadaran pekerjanya dulu, supaya harapannya suatu saat bisa menjadi serikat gitu. Yang di Bitung itu kan ada kantor di sana. Itu melakukan organisir teman-teman. Kalau di Bitung itu yang kita organisasikan adalah keluarga ABK-ABK yang kerja di kapal luar negeri. Kita punya namanya SPAN, Sahabat Perlindungan Awak Kapal dan Nelayan. Itu kita punya di dua kelurahan, di Batu Lubang dan di Batu Putih. Dan kerja-kerjanya itu kita lebih ke deteksi dini dari perlindungan atau kekerasan-kekerasan yang dialami oleh ABK yang bekerja di kapal-kapal migran. Dan menarik ya, kalau di Batu Lubang dan di Batu Putih ini kami menemukan bahwa ABK itu bukan ABK itu perlu kita anggap sebagai konsekuensi dari masalah sosial yang terjadi di kelurahannya.
Dimana kalau di Batu Putih itu atau di Batu Lubang, mereka di sana ini banyak sekali masalah sosial seperti kemiskinan, lalu pernikahan dini, hamil di luar nikah, sehingga kemudian menyebabkan orang-orang atau pemuda-pemuda di sana putus sekolah. Gitu. Tadinya mereka udah di SMK atau di SMA, tiba-tiba kemudian hamil di luar nikah, nggak dapat ijazah, jadilah jadi kerja di ABK gitu. Dan itu berulang juga ketika mereka punya anak, kurang mendapat perhatian orang tua, lalu ya mungkin terkena pergaulan bebas sehingga balik lagi circle-nya berulang-berulang terus. Nah ini yang kemudian salah satu deteksi dini yang kita maksud juga di sini. Jadi social impact-nya juga berdampak terhadap pencarian pekerjaan ya. Betul. Jadi gini Mas, artinya pekerjaan dilakukan oleh teman-teman DFW ini ya ndak lebih kurang seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang mengawal isu lingkungan dan kehutanan, misalnya ada teman-teman di kebun sawit, teman-teman yang terdampak akibat tambang ya dan segala macam. Ini kan wilayah kita begitu luas. Apa yang mungkin terjadi di dalam proses advokasi itu, apakah karena regulasinya kah atau karena memang wilayah kita terlalu luas sehingga pemerintah mungkin selalu membuat justifikasi dengan argumentasi yang ya KKP sama Disnaker atau apa Kementerian Ketenagakerjaan itu tidak saling koordinasi nyambung ya. Kalau koordinasi mungkin ya kan satu ini ya, satu kabinet kan. Tapi mereka saling lempar itu. Apa yang menjadi persoalan inti? Persoalan besarnya adalah kita nih sangat bias darat gitu. Sangat bias darat. Bahkan kadang orang KKP sendiri yang kerja di laut dan perikanan tidak tahu gitu apa yang dikerjakan oleh ABK sebetulnya, dan menganggap bahwa apa yang terjadi di laut itu sama seperti yang terjadi di darat. Seperti itu. Dan ini pun dialami juga oleh Kemenaker atau Kementerian Perhubungan seperti itu. Dan ini impact-nya pertama banyak sekali aturan-aturan yang memang tumpang tindih. Terutama ini terjadi di ABK Migran, di mana Kemenhub punya aturan, Kemenaker juga punya aturan soal pekerja migran Indonesia gitu. Dan aturannya satu sama lain bertabrakan gitu. Harusnya nggak bertabrakan. Ya, harusnya sinergi ya. Harusnya sinergis, tapi ya kenyataannya ini masih bertabrakan karena memang masih banyak peraturan turunan yang belum diselesaikan juga gitu. Kemudian kalau kita lihat di peraturan level kementerian juga banyak hal-hal yang masih belum diselesaikan ya kalau di ABK domestik. Misalnya soal rekrutmen dan penempatan itu belum dibahas di Permen KP 33 2021 tadi. Sehingga ini yang menyebabkan calo-calo itu masih mendapat ruang dan masih bukan diperbolehkan ya, tapi nggak ada yang mengatur calo ini seperti apa cara beroperasinya dan bagaimana ABK ini bisa direkrut dan ditempatkan gitu. Sehingga siapapun bisa bermain di sini, ini lahan kosong ini. Nah, selama itu masih ada juga, dan itu emang salah satu kita advokasi juga aturan Permen KP 33 itu. Selama itu masih ada ya permasalahannya masih akan tetap berlanjut gitu. Kalau ini pernah ada kasus nggak tentang jaminan kesehatan tenaga kerja? Mereka pakai apa tuh teman-teman ABK itu? Kalau di PKL itu sebetulnya mereka diwajibkan BPJS gitu. BPJS ya. Cuma memang yang jadi permasalahan adalah beberapa kali perusahaan merasa tidak mau bertanggung jawab ketika misalnya ada kecelakaan di laut gitu. Karena anggapannya begini, misalnya nih udah naik kapal nih, udah nyampe Papua nih, terus tiba-tiba sakit gitu. Mereka menganggap itu mah sakit bawaan gitu. Bukan sakit karena di kapal, bukan sakit karena gitu ya. Di kapal, sakit karena bekerja dan lain sebagainya gitu. Dan ataupun ketika mereka mau pulang gitu ya karena ada keluarga yang meninggal atau karena mereka mengalami musibah juga sehingga harus pulang, itu kan harusnya ditanggung oleh perusahaan, tapi mereka nggak mau nanggung di sini. Ya termasuk hak cuti segala macam itu tidak diatur ya. Iya, sama kalaupun mereka bisa pulang, sering terjadi juga adalah KTP mereka tuh disita oleh kapten. Ditahan dulu gitu. Ditahan dulu sehingga ketika mereka udah pulang, kita pernah menerima kasus udah pulang mau masuk rumah sakit ditanya KTP, KTP-nya ditahan nih. Nggak bisa diurus berarti. Sama kayak orang kerja ijazah ditahan itu ya. Iya, kalau ini KTP yang ditahan. Iya, karena mereka kan banyak yang nggak sekolah gitu ya. Cuma punya KTP. Saya pernah browsing juga tuh di DFW itu ada aplikasi laporan ya. Iya. Itu gimana cara kerjanya? Iya, kita punya aplikasi namanya National Visitor Center ya, NFC ya, bukan NFS. Saudara kita ya. Iya, saudara lah.
NFC.or.id itu adalah aplikasi di mana ABK atau keluarga ABK, pekerja perikanan ya. Jadi bisa ABK, bisa pekerja di pabrik melaporkan apabila mereka merasa hak-hak normatifnya dilanggar gitu. BPJS, lalu kemudian misalnya mengalami kecelakaan kerja atau hak-hak lainnya minta dipulangin segala macam itu nanti bisa dilaporkan di nfc.or.id. Dan yang bisa laporin itu bukan hanya ABK-nya, tapi keluarganya juga bisa. Keluarga bisa. Makanya kita penting untuk menginformasikan NFC ini ke keluarga-keluarga supaya ketika mereka mengalami ada yang nggak beres bisa langsung lapor gitu. Karena kalau udah lihat di Facebook nih banyak banget nih istri-istri korban, anak, keluarga itu nyariin suami saya di mana, ayah saya di mana. Gitu. Mereka selain pakai NFC ini mereka juga menggunakan media sosial ya? Iya, biasa curhatnya di grup Facebook gitu kan, ada banyak grup Facebook lowongan kerja kapal cumi misalnya. Oh gitu. Grup Facebook ABK Nizam Zaman gitu. Nah, mereka biasanya nanya keberadaan keluarga mereka di situ gitu. Nah, ini kan makanya NFC coba kita mewadahi itu supaya kemudian bisa difasilitasi, nanti kita fasilitasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti itu. Laporan tadi siapa yang akan follow up itu? Kalau dari kita di DOV punya grievance officer-nya, kita punya pengacara publiknya juga. Nah, nanti kita akan proses ke Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti itu. Yang mengelola aplikasi ini artinya yang day to day memantau pergerakan kasus itu siapa? Di DV ya. DV ya? Iya, itu bagian dari DV. Nah, nanti ada tim hukumnya nanti akan bekerja memfollow up-nya ke penegak hukum. Gitu ya. Nanti kita akan memberikan pendampingan juga ketika proses bipartit seperti itu. Tahu data terakhir yang update dari pelaporan ini? Kalau nggak salah tuh 167 ya, kalau nggak salah ya. Itu dari 2019. Saya kurang lupa, saya kurang ingat juga tepatnya. Iya. Cuma sekitar situ. Itu termasuk tinggi atau gimana itu? Termasuk tinggi. Kalau menurut saya itu termasuk tinggi ya, dan apalagi kalau kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya gitu, dan kita perlu melihat bahwa yang terjadi di laut itu masih banyak yang tidak terdokumentasi gitu. Masih banyak orang yang nggak tahu NFC, masih banyak orang yang nggak sadar akan hak-haknya, sehingga bagi kami ya ketika ada 1 kasus, ketika ada 100 kasus ya itu udah tinggi gitu sebetulnya. Oke, Mas Miftah, ini menarik ya. Saya kira teman-teman NFS ya, biar nggak ketukar ya. Nanti tolong dibantu ya, Mas Faiz, dibikinkan linknya, biar kita bantu sosialisasikan bahwa ternyata persoalan-persoalan ketenaga kerjaan dan persoalan kemanusiaan terjadi tidak hanya di darat, tapi juga di laut. Betul. Ini istilah baru saya dengar, ada bias darat gitu ya. Bias kita darat, karena terlalu banyak mendarat ya, lupa melaut. Jadi teman-teman sekalian, mungkin ini menjadi sesi paling menarik yang saya kira ternyata persoalan-persoalan ketenaga kerjaan itu juga menjadi PR yang harus disinergikan antara kementerian dengan kementerian, antara penegak hukum satu dengan penegak hukum yang lain ya, yang tentu ini secara teknis harus menjadi niat kita untuk membenahi persoalan-persoalan kelautan kita. Selain mencari investor ya, kita juga bicara tentang kemanusiaannya tentunya. Iya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman NFS, Mas? Iya, kalau tadi menarik ya soal bias darat ya, karena kalau di darat mungkin kita sering mendengar apa yang namanya land grabbing, perampasan lahan. Nah, perampasan laut itu ada juga udah. Namanya kita sebutnya ya ocean grabbing, itu di mana apropriasi dan pengambil alihan sumber daya itu di sini. Dan sebetulnya kita melihat juga dari konteks adanya undang-undang cipta kerja dan pemerintah yang sangat pro pembangunan sekarang, itu nggak hanya terjadi di darat tapi juga ada di laut. Kalau di darat mungkin ada namanya green economy, di laut juga ada blue economy nih. Di mana ini memang akan mengintensifikasi produksi perikanan Indonesia. Saat ini perikanan Indonesia itu produsen terbesar kedua di dunia gitu. Di dunia. Yang pertama siapa? Cina. Tapi ekspornya masih belum masuk top 10. Nah, pemerintah ada upaya untuk menggenjot itu. Produksinya supaya semakin lebih besar. Maka ada berbagai cara seperti penangkapan ikan trukur, lalu kemudian banyak kebijakan-kebijakan lainnya, sehingga ini kan menjadi pertanyaan. Ketika nanti misalnya produksi perikanan Indonesia semakin tinggi, semakin besar dan semakin menguntungkan, siapa sih yang menanggung sebetulnya?
apakah yang menanggung korporasi? Apakah yang menanggung pemerintah? Kan tidak ya jawabannya. Yang menanggung itu adalah ABK-ABK yang bekerja di kapal ikan ini yang harus berdiri 12 jam, yang nggak ketemu keluarganya 2 tahun, yang harus banting tulang gitu. Kita nggak tahu kondisi seperti apa. Mereka yang menanggung hasil dari blue ekonomi kita itu ini. Makanya penting sekali kita melihat isu perikanan ini juga sebagai bagian dari intensifikasi kekayaan yang ada di yang sedang berjalan di Indonesia saat ini gitu. Membayangkan ya apa yang terjadi di laut tuh ya tadi katanya gelap ya. Gelap ya. Gelap. Dan ini adalah PR kita semua dan teman-teman eksploitasi manusia itu terjadi di mana saja. Nah, jadi inilah yang harus kita lawan dan kita jadikan sebagai kerja kolaboratif kita nantinya. Baik, terima kasih sahabat NFS, Mas Miftah. Ya, kasih. Jangan sungkan-sungkan nanti kolaborasi dengan SCIJ. Siap. Blue Press dulu dia namanya, biar nggak bias darat ini. Iya, nanti kita tambahin nanti. Itu ada biru-birunya kok. Baik teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Miftah ini menjadi pencerahan buat kita. Tidak ada bias darat lagi ya. Iya. Mudah-mudahan kita bekerja dunia akhirat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.